kalau kita beli ini kita bisa ke 3 onsen semau kita, apa aja itu. Dan Terjun. gue bisa canoeing, kano. Bagus banget. Oh my god. Iya. Oh, which part of Indonesia? Gue bilang gue dari Solo, my hometown. Lu tahu apa yang dia lakukan? Dia nyanyi Bengawan Solo. Hah? Konnichiwa, Budi Des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Oke, jadi itu yang pas lu perjalanan lu di mana nih? Tohoku ya? Ya. Oke. Nah, yang satu lagi lu bilang ke Kyushu ya? Iya, Kyushu itu di selatan. Selatan. Oke. Selatan. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau ke Kyushu juga bisa beli JR Pass Kyushu only nih. Jadi kalau misalnya memang agenda kamu emang ke Kyushu doang, bisa beli Kyushu. Oke, itu berapa hari lo? Saat itu kebetulan 10 hari. Ini lama, ini karena lebih lama nih. Ya, karena gini, sebenarnya aku tuh alasan aku ke Kyushu itu alasan paling utamanya itu adalah menghadiri pernikahan temen aku. Oh. Ini teman yang sama yang nganterin lu ke izakaya apa beda? Beda. Dia menikahnya, dia memang hometown dia itu di Oita. Jadi Kyushu itu ada 7 prefecture. Ada Fukuoka, ada Oita, ada Kumamoto, Kagoshima, Miyazaki, Nagasaki, sama Saga, ada 7. Nah, gua dalam 10 hari itu gua pergi ke semuanya kecuali ke Saga. Jadi out of 7 prefecture gue pergi ke 6-6-nya. Gila. Oke. Yang pertama-tama jadi gini, gue itu dari Indonesia, gue book tiketnya tuh langsung dari Jakarta ke Fukuoka. Cuman transit di Tokyo. Karena harganya sama. Misalnya gue ke Tokyo bolak-balik dari Jakarta sama gue dari sini ke Fukuoka tuh sama. Gue agak lupa berapa, cuma sama, harganya sama. Jadi gue kayak mikir ya udahlah, kalau sama ya udah gitu. Jadi gue mampir di Tokyo, singgah cuma transit doang, terus gue pindah dari international airport ke domestic airport, terus check in lagi, terus ngambil pesawat tuh dari Tokyo ke Fukuoka. Nah di situ gue dari Fukuoka gue langsung ke tempatnya temen gue di Oita. Ya, Oita itu nama prefecture-nya, tapi nama kotanya adalah Beppu. Gue ke Beppu, naik bus ke Beppu. Naik bus itu kalau nggak salah sekitar 1,5 jam atau 2 jam, juga agak lupa. Di Fukuoka-nya gue ketemuan sama teman Hongkong gue. Jadi gue dari 3 hari pertama itu gue sama Jay, pas dia pulang gue travel sendiri. Berarti pas awal nih langsung lu ke pernikahan teman lu ya? Pas awal-awal kita cuman gue ketemu sama Jay di Fukuoka, kita berdua naik bus dari Fukuoka ke Beppu. Dari Beppu kita itu hari pertama kita masih belum pernikahannya. Hari pertama kita masih kayak pernikahannya kalau nggak salah besoknya deh, atau 2 harinya kemudian, kita lupa. Pokoknya di sana itu kita kayak explore the town, cuman itu bener-bener desa banget sih, kayak sangat-sangat desa. Jadi kita bener-bener kayak kemana-mana tuh, wah ini beda banget nih, kayak sangat-sangat desa. Coba bagus. Jadi kita ya aku sama Jay kita makannya juga di makanan restoran lokal yang benar-benar udah gak ada menu English gitu lah, terus kayak minum sake anget segala macem, terus explore marketnya, terus kita sampai jalan kaki jauh banget untuk ke toko-toko. Nah, cuman selalu it's very safe even though it's at night gitu. Itu makan apa lo di sono? Cuman gue nggak ingat gue makan apa. Gue cuman ingat gue minum sake banyak banget. Wow, minum sake. Karena sake anget, karena kan sake ada yang dingin ada yang anget. Kalau sake anget tuh enak banget buat di badan. Ya, apalagi ini musim dingin ya, Januari ya? Januari. Januari akhir. Oke. Nah, berarti setelah itu besokannya ya, lu baru ke pernikahan teman lu ya? Ya. Kalau nggak besokannya 2 hari kemudian, tapi kalau nggak salah besokannya. Oke, yang pasti di kotanya kota Beppu gitu ya? Iya. Ya, di Beppu. Oke, gue penasaran sih, boleh cerita sedikit nggak kalau pernikahan di Jepang tuh kayak gimana ya? Prosesinya, perjalanannya, proses gitu? Mungkin I cannot speak for all Japanese weddings, karena Japanese yang pernikahan teman gue yang gue attend itu tuh dia Western. Western. Kayak secara Western. Jadi pas gue kesana sama temen gue, itu kita masuk ke hotel kan, dia di hotel nikahnya, tapi ada kapelnya, ada kapel.
Pas kita masuk kapelnya itu kan indoor kita mengikuti prosesinya, dia kayak say the vow, kayak holy matrimony-nya lah gitu, holy matrimony. Terus yang kita kaget itu setelah holy matrimony curtain-nya tuh dibuka, kordanya dibuka. Pas kordanya dibuka, wah itu keren banget, itu kayak bener-bener full kaca, itu kayak semua sinar matahari semua masuk, itu kayak kita kayak wah gila, nggak nyangka. Kayak kita kira ini cuman kayak kapel yang indoor yang kayak maksudnya ya udah kayak hitam aja gitu, kayak gelap dengan lampu. Ternyata pas dibuka itu ternyata wow, kayak semua kaca-kaca gitu, bagus banget. Wow. Udah gitu pas kita keluar, ini nggak tahu ya, ini mungkin kalau di Indonesia kan berbeda ya, setelah pernikahan di gereja itu kan bisa ada tepai segala macam baru resepsi. Kalau ini sih kita langsung resepsi sih. Abis dari kapel pernikahan holy matrimony kita langsung resepsi. Cuma sebelum resepsi kita celebrate the newlywed, itu kayak dia jadi lonceng teng gitu. Itu masih aku nggak tahu ya. Masih di hotel yang sama. Oke. Yang nyalain itunya siapa? Apa yang bunyiin bel itunya, loncengnya? Si pasutri ini ya, si yang menikah. Oke. Yep. Terus baru abis itu nenek gitu. Tapi aku nggak tahu ya itu nenek itu maksudnya di semua pernikahan Jepang ada seperti itu atau cuma dia aja, aku nggak tahu, itu nggak tahu. Oke. Udah gitu kita digiring ke ruang resepsi pernikahan, di tempat untuk makan-makannya lah gitu. Oke. Di hotel yang sama, cuman di ruang yang berbeda. Oke. Makanannya gimana? Dan itu beda. Makanannya kalau aku nggak salah ingat tuh campur western dah. Kalau aku nggak salah ingat ya, karena ini 4 tahun yang lalu, jadi aku agak-agak lupa. Cuman it was very good. Jadi kalau nggak salah tamunya itu di bawah 100 orang. Kalau nggak salah sih di bawah 100 orang ya. Mungkin buat orang Indonesia tuh kecil, cuman buat orang Jepang tuh rasanya udah besar sih segitu sih. Mungkin ya, I don't know. Kalau mereka memang lebih makan meja ya gitu ya. Ya makan meja, terus ada acaranya itu kayak ada video tentang pasutri ini gitu. Terus kayak si ceweknya ntar ngedulangin cowoknya dengan, kalau di sini kan cuma ngedulangin kasih ke orang tua kan, orang tua kue ini. Kalau ini dia kasih ke cowoknya, gitu, disuapin gitu. Terus ada pergantian kostum. Jadi pertamanya kan kostumnya ini kayak ya maksudnya kayak pernikahan biasa, kayak pasutri biasa, kayak western punya kan. Ada moment of dimana mereka ganti kostum ke Jepang, ke pernikahan Jepang. Kayak yukata gitu. Ya, full pernikahan Jepang gitu. Tapi mereka masuk, terus kita kayak tepuk tangan, kita semua pada kayak ini, terus mereka kayak dari meja ke meja kayak mereka memberi hormat gitu. Wow. Yep. Terus di sana nggak ada itu ya, kayak lempar bunga? Nggak ada. Lempar bunga kayaknya ada nggak ya? Kayaknya ada mungkin Budi, cuman aku agak lupa. Oke. Tapi berarti nggak jauh beda lah ya, mirip-mirip lah ya? Ya nggak jauh beda, cuman tetap beda sih dari Indo. Oke. Cuman karena pakai pernikahannya Western bukan Japanese, jadi aku nggak bisa ngomongin gimana perbedaan Japanese wedding sama Western wedding ya, karena dia yang dia punya itu Western gitu. Oke. Itu berarti 3 hari di Beppu ya udah ya, seperti itu ya? Ya 3 hari. 3 hari. Sebenarnya nggak full 3 hari lah. Karena besoknya itu temen aku si J itu dia pulang ke Fukuoka naik bus, aku ke Kurokawa. Jadi aku mau ke Kumamoto, cuman on the way itu ada tempat namanya Kurokawa. Kurokawa Onsen, itu kayak onsen village. Jadi onsen village di mana tuh ada ratusan onsen. Jadi kamu bisa milih nih mau ke onsen mana. Cuman mereka tuh ada yang namanya pass nih. Aku kasih lihat kamu ya. Passnya kayak gini. Kayak kayu gitu. Kayak kayu gitu. Nah, aku beli ini, aku lupa berapa harganya, aku agak lupa. Cuman kalau kita beli ini, kita bisa ke 3 onsen semau kita, apa aja itu. Nah, setiap kali kita masuk ke onsen, dicap. Itu kayak semacam tiket masuk gitu ya? Ya, tapi dari kayu, lucu banget kan. Terus ada ininya, kita bisa pakai biar nggak hilang.
Oh, jadi dengan adanya banget ini, kan? lu bisa cobain kunjungin 100 onsen itu? Enggak 100, cuma 3 doang. Gue cuma beli yang tiga onsen. Karena gue tahu gue nggak mungkin dong mandi 100 kali. Iya, iya. Oke. Ini gue 3 kali aja gue udah kayak mandi, udah kayak capek banget gue mandi terus. Iya, tapi iya benar juga sih. Lu berarti pindah habis onsen ini, terus pindah lagi gitu ya. Dan itu tuh ternyata dari satu onsen ke tempat yang lain tuh jauh loh, karena itu kan village kan, itu kan desa gede gitu kan. Yang gue kira dekat itu ternyata nggak dekat loh, jauh loh. Lu harus naik van, lu harus naik minivan. Jadi ada kayak minivan yang bolak-balik gitu, kayak jemputin orang keluar masuk gitu. Jadi gue ke 3 onsen kan, dan tiap kali gue masuk onsen dicap nih onsen pertama, onsen kedua, onsen ketiga gitu. Oh bagus sih. Oke. Iya, dan bisa milih kayak mau onsen apa aja. Dan gue again as usual gue Google nih best onsen di Kurokawa tuh apa aja gitu. Gue pergiin dah tuh semua 3. Dan itu bener-bener bagus banget. Itu kayak aku bilang itu kayak my best onsen experience sih. Karena yang pertama ya, yang especially yang the first one itu kayak wah gila, itu kayak wow, tiap onsen tuh beda banget sih pemandangannya. Kayak ya pokoknya beda-beda lah. Padahal di village yang sama loh, di village yang sama tapi kamu bisa melihat pemandangan yang berbeda gitu. Karena semuanya outdoor. Wow. Tapi ya again as a rule, sebagai rule itu kamu harus mandi dulu sebelum masuk onsen kan. Jadi gue selalu gue tuh udah berapa kali gue nggak tahu. Iya. Lebih dari 3 kali lu mandi ya di hari yang sama ya. Ya. Perjalanan dari Beppu ke Kumamoto, gue mampir ke Kurokawa kan. Jadi itu kayak salah satu stopnya di situ. Jadi gue stop di situ. Terus pas gue pulang, gue mesti nungguin bus sore. Jadi bus itu cuma ada 2, Budi, pagi sama sore. Kalau gue miss satu aja nih, gue miss bus yang sore, gue nggak bisa ke Kumamoto tuh. Gue harus nginep tuh di Kurokawa. Wow, cuma 2 kali doang dalam sehari bus. Ya, karena memang memang dia kan kotanya kecil ya. Cuman everything is connected. Yang what I like about Japan is like everything is connected. Cuman kalau udah di pinggiran gini, udah di desa gini, memang kendaraannya nggak banyak jadwalnya gitu. Dan ini kan naik bus kan. Jadi pas aku udah selesai onsen, aku nggak mau ketinggalan bus kan. Jadi aku langsung cepet-cepet balik, bawa koper nih. Aku gara-gara koper gede gitu ke bus stop gitu. Aku nyampe bus stop tuh 1 jam sebelum busnya nyampe. Jadi kedinginan banget tuh, kayak udah menggigil banget. Padahal Kyushu tuh di bawah loh. Kyushu tuh di bawah, harusnya tuh lebih hangat dibanding Tokyo. Tapi tuh aku kedinginan banget tuh karena udah dingin banget lah. Jadi lu bawa koper terus nih ya, berarti ya? Iya, gue bawa koper. Makanya pas gue di Tohoku tadi, yang tadi Tohoku trip itu gue I've learned my lesson. Jadi gue kayak stay di satu tempat aja. Berarti ini stay lo di satu tempat. Ke Kyushu dulu ya, baru lo berikutnya ke Tohoku ya. Oke. Yes. Kyushu ini di tahun 2017, kalau Tohoku itu di tahun 2020 awal tahun sebelum pandemi, sebelum Jepang menutup border untuk ini. Iya, lo pas banget, lo serius pas banget ya lo. Banget. Gila. Oke. Lumayan kan impulsive planning tapi berujung dengan rezeki. Iya loh. Iya. Terus jadi lu nginepnya di Kumamoto ya? Pindah ya? Ya, Kumamoto. Jadi gue ini tuh sebenarnya hotel yang semua nginepin itu semua sama, namanya Tohoku Inn. Bukan Toyoko Inn. Mana ya? Gue ada ini. Nih. Ini gue tutup nama gue aja. Ini gue member Toyoko Inn. Jadi Toyoko Inn itu tuh hotel chain di Japan, di mana-mana tuh ada gitu. Kok lu kayak dapet ID gitu? Iya, karena gue bikin ini di tahun 2016. Pas gue pergi sama adik gue sama temen gue bikin ini. Jadi ini tuh sebagai member, gue ini ada privilege untuk bisa book hotel 6 bulan sebelum trip gue gitu. 6 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelum tanggal gue di hotel itu. Karena Toyoko ini lumayan populer, ini kan hotel chain ya, is very popular, jadi kayak sering ke-book gitu, kayak sering fully book. Jadi gue, karena gue punya member, gue bisa book 6 bulan di awal.
Dan enaknya Toyoko ini kita bayarnya itu pas nyampe Jepang gitu. Jadi kalau kita mau cancel nih, kita kalau mau cancel bisa 24 jam sebelumnya kita bisa cancel reservasi tersebut. Itu bikin member bayar apa gratis? Kalau nggak salah bayar, tapi kayaknya nggak mahal sih. 1.500 yen apa ya? Kalau nggak salah. Tapi for life, forever gitu loh. Oke. Keren loh sampai ada fotonya. Tapi Toyoko ini tersebar di seluruh Jepang gitu. Dari Hokkaido sampai lu ke Kyushu tetap semua ada gitu. Oh gitu. Jadi nggak cuma ada di Tohoku doang ya? Oh, lu mau ke Osaka, lu mau ke Tokyo. Di Tokyo pun banyak banget ratusan. Iya, ratusan. Oh, Tokyo ada juga ya? Lu mau ke Ginza, lu mau daerah mana tuh ada beberapa. Lu bisa milih ininya. Oke. Ini mungkin kayak semacam kalau lu pernah dengar apa hotel namanya, itu juga salah satu hotel chain yang lumayan gede di di Jepang. Ya, gue pernah nyoba sekali dan gue pernah nih di apa itu pas gue ke Miyazaki. Sama-sama di Kyushu, cuman prefecture-nya Miyazaki. Cuman karena Toyoko-nya gue either terlalu jauh atau gimana, gue milihnya hotel itu. Tapi mirip ya sama apa hotel ya? Dalam kamarnya? Kalau personal opinion gue, Toyoko is better. Oke. My personal opinion ya. Toyoko ini I think is better. Karena standarnya semua sama di mana-mana. Menarik, good to know. Gue baru tahu. Terus dari situ di Kumamoto lu berapa hari? Di Kumamoto ini gue menjadikan base gue. Jadi gini nih, Kumamoto itu gue kesana untuk ke muter-muter kan ke Kumamoto Castle. Nah, Kumamoto Castle ini di tahun 2000 berapa ya? 2014 atau 15 gitu tuh ada earthquake. 2016 tuh ada earthquake gede banget sampai hancur jadinya. Jadi gue nggak bisa masuk castle-nya karena masih dalam perbaikan, tapi gue bisa lihat luarnya. Nah, pas gue kesana kan banyak yang ditutup tuh jalannya karena memang masih perbaikan. Ada nenek-nenek yang menghampiri gue. Dia nanya dalam bahasa Jepang gitu. Tapi intinya gue tahu dia nanya lu mau kemana gitu. Kayak dia kayak gitu. Gue ngomong awal tuh gue ke Kumamoto. Oh, Kumamoto Castle gitu. Terus sama dia digandeng. Gue digandeng loh. Gue digandeng. Sumpah, gue digandeng. Ini lihat dari sini nih. Maksudnya dia ngomong gitu lah kira-kira lah ya. Waktu gue foto-foto, gue kayak lihat arigato. Terus dia nanya pakai bahasa Jepang lagi, bla 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 gitu. Gue nggak ngerti dia ngomong apa, cuman gue kayak mikirnya dia nanggep lu mau kemana sekarang gitu, kayaknya ya. Gue ngomong, gue mau ke sini taman ini nih, namanya Suizenji apa ya? Gue lupa nama tamannya, ntar gue kasih lihat lu. Gue mau ke sini, dia bilang, oh ya udah, dia antar lagi tuh ke stationnya. Gue nggak minta dia untuk nganter gue, dia sendiri tuh inisiatif untuk nganter gue. Itu gue bersyukur banget sih. Gue kayak ngerasa gila, orang-orang Jepang ini sangat tinggi sih, hospitality-nya sangat-sangat ini, terutama di bagian-bagian kayak Kyushu, kayak rural ya. Kalau di Tohoku, kayak kalau di Tokyo mungkin lebih orang kayak kita harus tanya dulu baru mereka bantu mungkin ya, karena kan orangnya lebih cepat sibuk segala macamnya kan. Kalau yang di sini tuh mereka lebih friendly, jauh lebih friendly dibanding Tokyo. Iya, pasti sih. Nah, di Kumamoto itu pas gue check out dari hotelnya, kan Kumamoto itu kalau lu lihat di peta, dia tuh di tengah-tengah Kyushu gitu. Dia tuh di sangat-sangat tengah-tengah. Tapi kan gue masih mau travel ke bagian selatan sama bagian barat sama timur. Jadi gue titipin koper gue di sana gitu. Gue bilang gue titip lagi, ntar gue bakal balik lagi nih dalam 2 hari 3 hari gue bakal nginep sini lagi gitu. Oh, titipnya maksudnya di hotel apa di locker tuh? Di hotelnya mereka ada penitipan. Jadi mereka bakal rantai itu bakal dikasih tag nomor berapa. Karena dia tahu kita bakal ke sana lagi gitu. Emang gue ada bookingan gitu, gue bakal balik lagi ke sana. Berarti lu nggak nginep di sono ya, lu cuma titip doang ya? Nggak, gue nginep cuma semalam. Karena besoknya gue ke Kagoshima. Kagoshima tuh bawahnya Kumamoto. Ya, tapi pas di Kagoshima lu nggak nginep di hotel yang itu kan ya? Lu cuma taruh aja kan? Karena nanti kemudian hari lu bakal nginep di hotel lagi kan? Yap, betul. Ya. Ini kalau gue boleh share bentar ya. Boleh. Ini kan
ini Kumamoto di sini nih. Ini the whole thing is Kyushu, ya kan? Kyushu. Ini Kumamoto tuh di sini nih, tengah-tengah kan? Oke. Tengah-tengah banget. Tengah-tengah. Nah, gue titip, terus gue ke Kagoshima nih, gue ke Kagoshima di sini nih. Dari Kagoshima, gue ke Miyazaki. Nah, di antara sini, dari Kagoshima ke Miyazaki ini, gue stop by di Kirishima. Kirishima itu pegunungan. Gue stop by di sana untuk hiking. Untuk hiking. Ya, gue hiking. Itu juga story-nya agak-agak lumayan berkesan buat gue, karena pas gue hiking itu gue sendirian, bener-bener di forest sendirian, Budi. Jadi ini kan Kagoshima nih, lu lihat gak? Iya, lihat. Kagoshima kan. Dari Kagoshima ini gue tuh ada tour, bus tour gitu, gue lupa daerah mana tapi pegunungan kalau nggak salah di Kirishima nih. Salah. Gue lupa namanya apa. Pokoknya di pegunungan ini. Daerah ini nih, di sini. Gue kayak naik bus gitu untuk lihat-lihat. Dari situ gue langsung mau ke Miyazaki kan. Tapi again, pas gue lihat di Miyazaki kan nggak tahu ada apa-apa, karena gue kesini tuh hanya untuk transit doang. Gue tuh mau ke Kirishima ini nih. Gue turun di sini. Gue hiking di tourist centernya udah dikasih lihat mapnya. Ya, akhirnya gue pergi bawa map itu pakai backpack doang, karena gue kan koper gue tinggalin di Kumamoto. Gue pakai backpack, gue hiking kan. Itu gue sempet lost, gue sempet tersesat. Dan gue sendirian, gue sampai deg-degan, ini ada binatang buas apa enggak tuh, kayak gimana. Gue sempet agak sedikit cemas di situ. Waduh, gila. Cuma untungnya kayak ya udahlah, gue menenangkan diri, gue tetap hiking sekitar 1 jam kalau nggak salah. Pas gue melihat jalan gede, gue kayak ya Tuhan, akhirnya gue keluar. Ini pas di hiking itu signalnya tetap ada apa enggak? Oh, gue pakai wifi, wifi-nya Sono. Gue pakai wifi, rental wifi. Masih ada sih, masih ada sinyal. Oke. Ya, surprisingly masih ada sinyal, untungnya ya. Terus pas di hiking, pas di hiking ini, lu maksudnya sampai mana tuh? Lu kayak berapa kilometer atau sampai puncak atau gimana? Terus di sono dingin atau gimana? Dia nggak sebut berapa kilometer, aku lupa juga, nggak ingat berapa kilometer, cuman seingat gue itu I spend I think 1 hour, about 1 hour. Oke. Dari gue meninggalkan tourist center itu untuk hiking sampai gue balik ke tourist center untuk ngambil backpack gue ngambil barang gue yang lain, gue titipin ke sana, gue kayak sekitar 1 jam. Dingin di sono? Nggak, pas saat itu nggak terlalu sih. Oke. Maksudnya ya dingin, cuman nggak sampai kayak gue sampai menggigil gitu. Yang pas dingin tuh somehow pas gue di ini nih, di Kurokawa Onsen di sini nih, yang gue nunggu bus itu loh. Oh iya, nunggu bus. Oh iya tadi. Oh, buat teman-teman yang mau ke Kyushu, aku juga ada tip. Selain JR pas Kyushu yang kalian bisa ambil untuk naik kereta Shinkansen dan segala macem, kalian juga bisa purchase namanya Sankyu Bus. Namanya Sankyu Pass. Oke, Sankyu Pass. Sankyu Pass ini kalau kalian beli, kalian bisa benar-benar unlimited use around Kyushu area untuk bus itu, untuk bus di situ. Oke. I think it's really worth it. Karena banyak tempat yang hanya bisa diakses melalui bus ya. Betul. Ada banyak tempat yang hanya bisa diakses melalui bus. Seperti contohnya dari pas gue ke Beppu ke Kumamoto itu, ini Beppu kan. Gue kan lewat Kurokawa nih. Iya. Beppu lewat Kurokawa nih, gue naik bus nih, nggak ada train. Kurokawa, terus dari Kurokawa gue lewat ini gunung ya, Gunung Aso. Tapi gue nggak turun. Oke. Gue cuma stop di sini, stop untuk bentar doang, terus kita ke Kumamoto. Oke. Kumamoto, gue turun ke Kagoshima, gue hiking di Kirishima di sini, terus setelah hiking gue langsung ke Miyazaki. Nah di Miyazaki ini gue nggak ngapa-ngapain, cuman untuk transit doang semalam di hotel tadi. Oke. Di hotel. Besoknya gue ini balik ke Kumamoto tapi lewat Takachiho.
Kenapa gue lewat Takachiho? Soalnya Takachiho tuh ada ini. Nih, gue lihat ya Takachiho ya. Ada ini. Terjun. Gue bisa canoeing, kano. Oh. Air terjun, tapi kita bisa sewa kano. Wow. Bagus banget. Oh my god. Iya. Bagus banget. Ini gue nggak nyesel sih kesini sih. Ini lumayan jauh dari misalnya dari Takachiho. Dari Takachiho tuh kan gue naik bus kan dari Miyazaki, gue naik bus ke Takachiho, gue turun dari tempat bus stopnya ke sini tuh 30 menit jalan kaki. Bukan nanjak sih, ke bawah jalan kaki. Terus ke sini gue sewa kano. Nah, sewa kanonya ini ada kejadian memalukan sedikit. Kan sewa kano itu kan kano tuh biasanya berdua kan. Iya. Berdua untuk kan. Gue sendiri dan gue cewek, terus gue kecil, berat banget itu, gue sampai pegel, dayungnya pegel sampai kadang-kadang gue kayak gak bisa ngarahin, gue pernah kejedot ini nih, oh, ya tebing itunya. Ya, sampai gue malu banget lah diliatin orang lain, cuman ya udahlah, mau gimana lagi, YOLO aja. Udah di sini jauh-jauh ya mendingan gue sekalian lah. Cuman gue nggak nyesel sih, kayak di sini ada bebek-bebekan, bukan bebek kayak bebek asli, terus kayak bener-bener kayak it's very peaceful. Tunggu, ini pas gue lupa lagi, jadi Januari kan? Akhir Januari awal Februari. Lumayan dingin dong ya berarti ya di sini ya? Dingin tapi karena Kyushu itu di bawah, nggak sedingin Tohoku. Oke. Nah dari situ, dari Takachiho, again busnya kan cuman kayak jarang kan. Kayak kalau gue miss the bus, gue harus spend the night di Takachiho, gue nggak bisa nih. Jadi gue sore-sorenya itu gue naik bus balik ke Kumamoto, ke hotel gue yang gue titip hotel titip koper. Gue nginep sehari lagi di Kumamoto, gue nginep sehari. Besoknya gue ke Nagasaki. Nih Nagasaki. Naik GR ya? Naik GR ya. Nagasaki ini sebenarnya ada yang bagus nih, namanya gue nggak tahu cara spellnya ya, Stellenbosch nih. Gue nggak tahu spellnya bener enggak. Tapi ini kota Belanda nih, Dutch town. Ya, dari kota namanya. Belanda. Cuman gue kota Belanda kayak ada kayak semacam kayak Universal Studio-nya Belanda gitulah. Pokoknya kayak lu masuk, lu bisa lihat kayak semacam palace kayak Disney sedikit Disney gitu. Gue nggak kesana. Wow. I don't go there karena gue lebih prefer untuk explore, kan Nagasaki kan tempat, as you know, tempat pengeboman ya kan. Tempat pengeboman. Di situ gue ke museum tempat mereka menunjukkan sisa-sisa bom kayak menceritakan sejarah. Dan di sini gue ada pengalaman menarik juga, yaitu gue kan tadi kan nenek-nenek yang bantu gue di Kumamoto. Di sini kakek-kakek. Oh, semua orang tua nih. Ya, kakek-kakeknya pertama gue tuh bukan minta tolong sama dia. Gue tuh pas lagi ngapain ya, gue tuh kayaknya habis dari Dutch apa namanya gitu, dari tempat apa, gue lihat dia lagi ngomong pakai bahasa Inggris dan lancar. Gue terpukau kan, karena biasanya orang Jepang kan nggak terlalu banyak bisa yang bahasa Inggris. Ini kakek-kakek bisa bahasa Inggris lancar. Gue terpukau, gue cuma liatin dia doang. Terus dia liatin gue, dia kayak bilang hai gitu. Terus gue kayak approach dia, kita ngobrol. Lu dari mana? Gue bilang gue dari Indonesia gitu. Oh, which part of Indonesia? Gue bilang gue dari Solo, my hometown. Lu tahu apa yang dia lakukan? Dia nyanyi Bengawan Solo. Dia nyanyi Bengawan Solo. Gue kaget yang gue bilang, ini kakek-kakek orang Jepang di Nagasaki yang maksudnya kayak tempat terpencil yang gue nggak pernah bakal expect orang tahu Solo tuh di mana. Dia nyanyi Bengawan Solo. Dibilang dia pernah ke Solo dulunya sama anaknya. Dia pernah explore Indonesia dan dia pernah ke Solo. Oh my god. Jadi ternyata kakek-kakek ini kakek-kakek yang memang very educated dan udah travel worldwide gitu ceritanya. Terus dia tanya gue, lu ngapain di sini? Gue bilang, oh, gue lagi mau cerita, gue pergi ke nikahan temen gue, tapi sekarang gue lagi explore Kyushu dan kebetulan gue lagi di Nagasaki. Terus dia nanya, di Nagasaki lu mau kemana aja gitu? Oh, gue mau kesini. Lu tau nggak apa yang dia lakukan? Dia gandeng gue lagi tuh. Gandeng gue, dia bilang, gue lapar, gue makan dulu ya. Abis itu gue mau antar lu. Daripada lu naik kereta atau bus segala macam, gue antar lu pakai mobil gue. Serius.
Dia makan, gue temenin dia makan. Sambil makan dia ngobrol, kita makan maksudnya. Terus beneran dong sama dia nganter gue pakai mobil dia itu ke Mount apa itu, ke Mount di Nagasaki ya, Mount Inasayama. Ini Inasayama. Mount Inasa. Gue ke Mount Inasa. Gue ke Mount Inasa itu kalau misalnya gue tanpa dia nih, gue harus naik cable car. Terus naik cable car, tapi kan memakan waktu kan, belum lagi ininya apa ngantrinya. Sama dia bilang, oh lu nggak usah, itulah gua antar lu aja gitu. Ini nih view-nya at night. Lu pas malam di sono? Malam, iya malam. Karena gue kan udah sore banget kan, itu kan gue masih ke museum lagi. Pas ke museum dia nunggu gue, dia kayak sampai gue bilang sama dia, it's okay, Daijoubu bilang, Daijoubu. Gue bilang sama dia, you don't have to like, get me around, I know my way. Dia bilang, oh nggak apa-apa, gue juga lagi nganggur, gue and I want to like, I like to speak in English. Dia tuh kayak ceritanya kakak-kakak yang emang suka ngomong bahasa Inggris dan dia suka berinteraksi dengan turis gitu. Gila. Nah, malam-malam ini gue ke Mount Inasa, gue lihat view Nagasaki at night, terus gue pulangnya diantar ke station sama dia. Gue diantar ke station. Baik banget, karena gue di Nagasaki itu, gue itu nggak tinggal di Nagasakinya, Budi. Gue tinggalnya di Sasebo. Okay. Gue tinggalnya di Sasebo. Jadi lu dari Sasebo lu naik kereta tadi ya? Ke Nagasaki ya naik kereta. Oke. Terus gue ke island ini juga nih, 10,000 Island ya atau apa? Itu islandnya kok kepisah gitu ya? 99 Islands nih, 99 Islands. Wow. Nah, Kujuku Islands, karena emang bener-bener literally ada 99 Islands di situ. Itu gue juga awalnya nggak rencana ke sana, cuman pas gue ke Nagasaki, ke Sasebo itu, pas gue nanya turisnya, oh lu bisa kesini kalau mau tuh si busnya udah mau cabut nih. Again, gue lari sekecil-kecilnya, untung masih make it, gue kesini akhirnya naik ferry nih, ferry apa kayak turnaround gitu lah, kayak ferry travel gitu di Kujuku Island ini. Dan itu bagus banget, super bagus. Dari Nagasaki sebenarnya kan gue pengen kesini ke Saga, cuman karena waktunya mepet, akhirnya gue nggak ke Saga, gue langsung ke Fukuoka. Nah di Fukuoka ini itu keren banget sih, menurut gue Fukuoka itu campuran, itu mirip Kyoto. Dia itu ada modernnya, ada juga tradisionalnya. Di Fukuoka itu ada underground mall gitu loh. Namanya Tenjin Chikagai. Tenjin Underground Mall. Itu bener-bener lokasinya di bawah tanah, dan itu toko apa aja lu bisa nemuin sih, Budi. Dan itu bagus banget. Terus dari situ gua ke Dazaifu. Dazaifu nih lu mesti naik ini sih, mesti naik kereta, tapi nggak jauh dari Fukuoka. Oke. Nah ini gue kesini ke shrine, terus gue jalan-jalan, again gue ke museum, pokoknya di mana ada museum pasti ada gue. Pasti lo ke sono ya. Oke. Udah deh dari Fukuoka, last day-nya gue langsung pulangnya lewat Tokyo, transit bentar, pulang ke Jakarta. Kayak lagi. Enggak, karena transitnya cuma 2 jam, jadi nggak mungkin keluar Tokyo. Ya, so it's very, menurut gua kayak ini tempat-tempatnya kayak menurut gua Tokyo, Kyoto, Osaka itu penting lu pertama kali ke Jepang. Cuman there is so much more to see in Japan than just those 3 gitu. Gila sih, lu ke Kyushu itu banyak banget tempatnya ya, yang menarik. Ya Kyushu tuh menurut gua tuh kayak salah satu trip yang sangat-sangat memorable buat gua. Oh my god, aduh gila. Gue kayaknya mungkin next kalau misalnya gue mau ke Jepang lagi, gue kayak penasaran sih sama Kyushu sih. Ya, Kyushu is very nice. Oke. Dan lu bisa purchase itu yang itu tadi JR Pass Kyushu doang, kayak di Kyushu-nya toh. Oke, wah, thank you untuk sharingnya nih, gila. Gue sih personal banyak banget sih yang gue belum tahu sebelumnya nih, dari Kyushu, Tohoku semuanya ya. Yep. Jadi ini sebuah informasi menurut gue yang penting lumayan buat gue nanti kalau misalnya gue ke sono, gue bisa tahu nih kira-kira bayangannya mesti lewat mana, apa beli apa, pasnya atau apa gitu. So
thank you Pink untuk sharingnya. Sebelum ini gue mau nanya deh, ini secara general apa sih yang buat lo tertarik dengan Jepang? Pertama alamnya. Seperti yang kita tahu, Kyushu tuh indah banget meskipun dia di desa, itu sangat alami indah banget. Kyushu beda sama Tohoku, beda lagi sama Kyoto, beda Kansai, Kanto region, terus kayak Hokkaido juga pasti beda. Hokkaido gue belum pernah tapi I'm sure it's very nice. Pertama alamnya, kedua culture-nya, culture, terus kayak tempat-tempat kayak kuil-kuilnya itu masih di preserve gitu. Mereka masih mempertahankan budaya itu dan masih bisa kita visit. Itu yang bikin gue tertarik untuk visit Jepang sih. Terus makanan juga tentu, makanan kayaknya nggak enaknya lu ke restoran pasti tetap enak gak sih? Iya, itu betul banget. Kayak nothing go wrong gitu. Iya bener. Itu bener banget, kayak semua restoran tuh kayak enak gitu. Iya. Gue tuh kayak kadang-kadang pas gue di Kumamoto ya, gue tuh kayak misalnya pas pulang malam-malam gue udah nggak tahu mau makan apa, gue kayak lihat tempat makan apa aja, ya udah gue masukin random, gue masuk ya tetap aja enak gitu. Yeah. Saran gue buat temen-temen itu tuh don't be afraid to take a risk, atau misalnya kayak mau explore sesuatu tuh it's your chance untuk explore gitu. Kadang-kadang kalau kita bener-bener cuma rely on tour guide segala macam itu kita malah ke limit dengan ya udah yang tempat-tempat yang populer aja gitu, yang lokal-lokal kita malah nggak tahu gitu. Iya betul. Jadi do your research, do your itinerary. Karena pas gue ke Kyushu itu itinerary gue tuh kayak rapi banget, Budi. Kayak gue tahu bus apa, jam berapa, gue tulis semuanya itu karena gue nggak bisa miss. Karena once I miss, wah ya udah gue harus nunggu sampai sore gitu. Ya, gila, luar biasa. Thank you, Pink. Wah, gila. Sharingnya seru ya, ngebahas Jepang tuh seru. Banget, dan gue kalau nggak ada pandemi, gue pasti balik ke Jepang sih. Karena gue belum ke Shirakawago, gue belum ke Hokkaido. Selanjutnya lu kalau misalnya mau ke Jepang, lu ke itu yang tadi lu bilang, Hokkaido. Itu Shirakawago. Shikoku. Lu tau Shikoku nggak? Shikoku. Gue nggak tahu di mana lagi tuh. Shikoku, gue pengen ke Shikoku sih. Shikoku tuh island kecil gitu loh, Bud. Oke. Jadi kan Jepang itu kan ada Kanto. Nah, Shikoku tuh di sini, ini Kyushu. Shikoku. Ini Kansai itu kan Osaka, Kyoto. Tokyo di sini Kanto kan, ini Tohoku yang tadi gue bilang. Iya. Ini Kyushu. Nah, ini gue pengen kesini nih, Shikoku nih. Emang ada apa lagi di sana? Alamnya. Shikoku, ya, I'm sure there are a lot sih. Karena menurut gue ya, even Tohoku yang terpencil, Kyushu yang terpencil aja kayak there are so many things to see. I'm sure Shikoku juga pasti sama lah. Oke. Dulu pengen ke sana ya, Shikoku. Yap. Oke, berdoa deh semoga pandemi cepat selesai ya. Yap. Nih, kayaknya banyak banget sih. Nggak cuma lu doang, gue yakin banyak orang ya yang udah selesai pandemi langsung keluar. Yap. Oke. Ya itu aja sih. Thank you buat gue sekali lagi untuk waktu dan sharingnya. Semoga sehat selalu dan semoga nanti lu ke depan bisa ke Jepang lagi, explore lebih banyak lagi, nanti bisa cerita-cerita kita lagi. Ya. Thank you for having me. Yep. Oke. Thank you. See you. Ya, have a good weekend ya. You too. Bye-bye. Bye.